Sudah rekam, silakan. Dilanjutkan. Kita akan membahas tentang esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national resilience, atau biasanya orang Barat menyebutnya dengan national resilience. Nah, ketahanan nasional ini merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mendukung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam secara langsung dan tidak langsung, yang bisa membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa, dan juga negara. Nah, esensi ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa. Spektrumnya akan semakin luas dan juga semakin kompleks. Lanjut. Kajian ketahanan nasional terdiri dari 3. Yang pertama yaitu dinamis. Ketahanan nasional dinamis merupakan ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis mengacu keadaan nyata real yang ada dalam masyarakat dan dapat diamati dengan panca indera manusia, yaitu dapat terlihat bagaimana contoh kasusnya. Lalu yang kedua adalah konsepsi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi, pengaturan dan penyelenggaraan negara diperlukan penataan hubungan antar aspek kesejahteraan, Polresosbud, dan keamanan Hankam. Yang ketiga adalah strategi. Ketahanan nasional sebagai metode strategi dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan metode induktif, deduktif. Hal ini juga dalam ketahanan nasional dengan suatu tambahan, yaitu bahwa seluruh gatra dipandang sebagai satu kesatuan atau menyeluruh. Lanjut. Yang kedua, kita akan membahas tentang unsur-unsur dari ketahanan nasional. Lanjut. Menurut Hans J. Mogentu dalam bukunya yang berjudul Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace, beliau melakukan observasi tata kehidupan nasional secara makro dilihat dari luar, sehingga ketahanan masyarakat bangsa tertampilkan sebagai kekuatan nasional. Menurut Morgenthau ada 2 faktor yang memberi. 2 faktor ini adalah stable factor dan juga dynamic factor. Stable factor ini merupakan faktor-faktor yang relatif stabil, yaitu terdiri dari geografi dan sumber daya alam. Nah, yang stabil ini biasanya mereka tidak berubah-ubah. Sedangkan yang dinamik adalah faktor yang relatif berubah-ubah, yaitu terdiri atas kemampuan karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan juga kualitas pemerintahan. Albert Thayer Mahan dalam bukunya The Influence of Power on History mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi atau memenuhi unsur-unsur letak geografis,
bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Menurut Mahan, kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung pada luas wilayah daratan, tetapi juga pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah suatu negara. Sebagaimana diketahui, Albert T. Mahan termasuk pengembang teori geopolitik tentang penguasaan laut sebagai dasar bagi penguasaan dunia. Berbunyi, barang siapa menguasai lautan, maka akan menguasai kekayaan dunia. Lanjut. Di Indonesia juga dikemukakan adanya sejumlah unsur atau faktor yang selanjutnya diistilahkan sebagai gatra. Gatra ketahanan nasional Indonesia disebut Astagatra. Ada 8 gatra yang terdiri dari trigatra, yaitu 3 gatra, dan juga pancagatra, yaitu 5 gatra. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut adalah letak dan keadaan geografis. Yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Lanjut. Lalu untuk pancagatra dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu ideologi yang mengatur tentang ideologi negara, lalu ada politik, ekonomi, terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu dinamika dan tantangan ketahanan nasional Indonesia. Lanjut, dinamika dan tantangan ketahanan nasional Indonesia. Pertama, pokok pertama dan ketahanan nasional Indonesia jika dilihat dari sudut geopolitik dapat dilihat dari bagaimana menghadapi paham geopolitik negara-negara lain, terutama negara yang mengandalkan power concept dan bertujuan menciptakan kondisi, penugasan, dan dominasi. Lalu yang kedua adalah permasalahan lain ketahanan nasional Indonesia adalah bagaimana menciptakan hubungan bilateral yang sistematis dengan negara-negara luar. Hubungan sistematis ini dimaksudkan sebagai hubungan yang didasari motivasi kerjasama, saling menguntungkan dan saling. Lalu pokok permasalahan yang ketiga, nasional Indonesia terletak pada masalah sengketa perbatasan, pengaturan zona ekonomi eksklusif, Sea Land of Communication atau SLOC, lalu ada masalah penguasaan sumber kekayaan alam maupun pengaturan fasilitas atau sarana perdagangan yang mengandung dimensi kepentingan nasional. Lanjut, yang keempat, nasional dengan pendekatan Astagatra. Upaya mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Kehidupan nasional dapat dibagi dalam berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah posisi lokasi geografis, kedua keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga adalah kemampuan penduduk. Aspek alamiah terdiri dari 3 aspek, maka dikenal dengan trigatra. Aspek sosial Ipolexosbud atau Ipolexosbud Hankam, yaitu ideologi, politik, sosial, budaya, atau dikenal dengan istilah pancagatra. Kehidupan nasional merupakan gabungan antara trigatra dan pancagatra, maka disebut juga dengan istilah Astagatra. Antara gatra satu dengan lainnya terdapat hubungan timbal balik, kolerasi, saling menguntungkan, dan saling ketergantungan, atau
interdependensi antara satu dengan yang lainnya. Kita akan membahas satu persatu mengenai Trikatra. Yang pertama adalah letak geografis. Bangsa Indonesia berpendapat bahwa wawasan tersebut di atas bersifat rawan dan tidak kekal. Namun justru pemanfaatan tanah, air, dan ruang yang diintegrasikan dengan unsur-unsur sosial secara simultan di dalam sana yang serasi, seimbang, dan dinamis dapat menguntungkan penyelenggaraan dan peningkatan ketahanan nasional negara Indonesia. Dengan demikian, setiap negara dapat mengembangkan wawasan nasionalnya sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi dari geografis negaranya. Yang kedua, keuntungan dari keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam sebagai kekuatan nasional harus dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan nasional sebuah negara, agar dapat mengatasi kerawanan dan ancaman yang berdasarkan asas maksimal lestari dan berdaya saing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor kekayaan alam apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan ketahanan nasional. Namun jika tidak dapat mengalokasikannya akan mengganggu ketahanan nasional. Yang ketiga dari Pancagatra adalah keadaan penduduk. Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Dengan demikian manusia menentukan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional negaranya. Pertama, jumlah penduduk yang berubah karena adanya fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Yang kedua adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Yang ketiga adalah persebaran penduduk yang berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja. Lanjut. Setelah membahas tentang aspek Trikatra, maka kita akan membahas tentang aspek Pancagatra. Yang pertama adalah aspek ideologi. Ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang dasar atau dapat disamakan dengan cita-cita. Dengan lain perkataan bahwa ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan. Yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupannya. Faktor yang mempengaruhi ketahanan ideologi adalah ideologi diperlukan penghayatan secara sungguh-sungguh adalah politik. Politik dalam hal ini diartikan sebagai asas haluan kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Aspek yang meliputi ketahanan politik adalah yang pertama, ketahanan politik dalam negeri. Yang kedua, ketahanan aspek politik luar negeri. Aspek Pancagatra yang ketiga, aspek ekonomi. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang serta jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Ketahanan di bidang ekonomi sangat erat sekali dengan ketahanan nasional. Memantapkan ketahanan ekonomi melalui iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan efek tersedianya barang dan jasa dan meningkatkan daya saing dalam lingkup perekonomian global. Lanjut. Aspek yang keempat adalah sosial budaya. Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan dan mengembangkan ketahanan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATH, baik yang datang dari dalam
dan luar yang berlangsung dan tidak langsung membahayakan keberlangsungan hidup NKRI. Yang disebabkan adanya faktor-faktor fisik, geografis, biologis, teknologis, dan kultural. Terutama faktor teknologis kultural memegang peranan penting untuk perubahan sosial. Aspek yang terakhir, yang kelima adalah aspek ketahanan dan keamanan. Ketahanan, pertahanan, dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan, pertahanan, dan keamanan bangsa Indonesia berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang datang dari luar dan dalam. Dalam mengembangkan kekuatan HANKAM, terdapat 4 pendekatan, yaitu pendekatan ancaman, misi, kewilayahan, dan juga politik. Pembangunan kekuatan HANKAM harus mengacu kepada konsep awasan Nusantara, di mana HANKAM diarahkan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Di samping kekuatan HANKAM harus mampu mengantisipasi prediksi ancaman. Lanjut. Terima kasih atas waktunya. Jika ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Kak. Cek dulu suara saya sudah terdengar belum? Sudah, Pak. Ya, baik, langsung ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Pak Ferry sendiri teman-teman menyambung dari yang tadi wawasan Nusantara, ketahanan nasional, ini sebuah hal yang runtut. Habis kita melihat wawasan Nusantara kita, cara pandang kita sebagai diri sendiri, kita di Indonesia, kita punya apa? Sehingga kemudian kita memandang keluar bahwa apa yang diinginkan oleh bangsa lain dari diri kita, maka kita kemudian harus mempersiapkan sebuah perlindungan diri yang sangat sistematis, yang kita bisa lakukan dengan kemudian kita mempelajari, memahami secara konkret konsep dari ketahanan nasional. Apa sih ketahanan itu? Ketahanan katanya dengan pertahanan. Sudah pasti ini semua berujung pada sebuah eksistensi negara ini bisa bertahan kemudian sampai dengan berabad-abad selanjutnya. Tergantung bagaimana ketahanan nasional mereka strategikan seperti apa. Itu nomor 1. Nomor 2, berarti kita harus menyusun. Tadi ada astragaltra, trigaltra. Bagaimana kita menjaga teknologi dari darat, air, udara. Ada zona ekonomi eksklusif, ada zona teritorial, 24 mil, 12 mil. Itu untuk bagaimana kita bisa mengelola perairan kita dengan sehingga tidak diserobot. Konflik laut Cina Selatan itu terjadi karena adanya sebuah hal yang awalnya dianggap remeh dan kemudian menjadi hal yang besar. Makanya teman-teman kemudian penjagaan di batas-batas pulau terluar Indonesia ini harus benar-benar disiplin. Tidak bisa kemudian ngawur-ngawur karena di sana kandungan kekayaan alam itu melimpah. Ikan tidak akan ada di perairan-perairan yang pinggir, tapi ikan itu ada di perairan di tengah-tengah. Itu juga punya fosil, minyak bumi segala macam ada di tengah. Kalau kita masih dalam garis benang kita, maka harus dijaga. Ketahanan nasional ujung pada kemudian kita bagaimana sikap kita terhadap apapun yang mengancam kita, maka kita harus merespon dengan baik, merespon dengan jantan kemudian bahwa ini harus ini adalah ada sebuah hal yang tangan seperti ini harus selesaikan secara satu diplomasi. Bagaimana kita memiliki sebuah kedutaan kita luar negeri, kita besar Indonesia, perwakilan Indonesia, berbagai negara dunia. Itu wujud bahwa kita adalah negara yang daulat. Berikutnya adalah bagaimana kemudian komunikasi itu terjadi ketika ada konflik-konflik perbatasan, konflik-konflik yang berisi tentang zona ekonomi eksklusif, zona teritorial, maka harus dipikirkan dengan baik-baik. Batas-batas seperti apa? Mari kita buka dasarnya, kita punya deklarasi Juanda. Dan deklarasi Juanda ini diakui oleh Mahkamah Internasional sebagai dokumen yang sah. Nah, daripada itu kemudian
hal yang harus dilakukan adalah bagaimana kita benar-benar konsekuen atau konsisten dalam kemudian terus melakukan perkembangan perpolitikan yang ada di negara, sehingga kita bisa kemudian menyusun strategi bagaimana ketahanan nasional ini harus mewujudkan ketahanan nasional bisa berangan menjadi ketahanan kita secara keseluruhan dan stabilitas ekonomi, bagaimana merespon tantangan, ancaman-tantangan yang buat kematian dari dalam maupun dari luar. Itu ketahanan nasional. Ya teman-teman. Tidak hanya teman-teman dari luar, tapi juga dari dalam itu bisa. Konflik Papua belum selesai, juga ada dalam selesai. Papua belum selesai. Ada apa dengan itu? Kenapa tidak langsung selesai? Itu hal yang harus diisi dengan pos-pos kritis. Berikutnya ada yang terjadi berikutnya. Kalau kita mau bicara data, berarti kita harus mencari datanya, teman-teman. Ini masih dalam tahap retorika yang harus kita tahu. Kemudian berikutnya ada tentang bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia, seluruh warga Indonesia harus kita memiliki sebuah politik yang disebut dengan politik aktif. Bagaimana politik ini sangat benar-benar menguntungkan Indonesia karena kita aktif melakukan kerjasama dengan berbagai macam negara tanpa pandang bulu. Kita aktif mengirim misi-misi perdamaian, misi kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, sosial, politik, budaya. Tapi kita tidak pernah mencampuri urusan dalam negeri ataupun mencampuri peperangan negara lain. Kita datang sebagai negara-negara yang bisa merundingkan hal yang baik. Hari ini Indonesia datang ke Ukraina, di Kiev, untuk kemudian membicarakan masalah perdamaian yang ada di Ukraina, teman-teman. Agar kemudian kerjasama Indonesia dan negara itu bisa berjalan. Kenapa? Ketika kita tidak datang, kita akan mengalami kerugian. Kenapa? Indonesia juga punya kerjasama ekonomi, begitu juga di Rusia. Maka negara ini harus cepatnya damai dan kemudian mendapatkan sebuah jalur tengah, sehingga kemudian kami bisa bergerak kembali. Siapa yang dirugikan dalam perangan dua negara ini? Semua yang sangat merasa dirugikan tentang bagaimana kita sebagai warga negara. Misalnya kita warga negara Ukraina. Bagaimana negara ini kok bisa mengalami perang? Tidak melihat banyak penduduk yang mengharapkan mereka perlindungan dari negara ini. Itu kemudian. Maka kemudian kita harus banyak-banyak belajar dengan bagaimana peran kita, strategi kita menghadapi sebuah ancaman yang global. Mulai dari kasus Ukraina, Rusia. Begitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, saya mau bertanya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini. Dari Prodi Pendidikan IPA. Silakan Dini. Ya. Saya mau bertanya. Ya. Silakan Dini. Pak Ferry menulis kamu Dini. Saya mau bertanya untuk pertanyaan yang pertama kepada Mbak Rahma. Untuk pertanyaan yang pertama kan gini, mengenai wawasan Nusantara ya. Gini. Kan hukum di Indonesia itu kan bisa dikatakan timpang sebelah ya, Pak ya. Jadi bisa dikatakan itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan maksud dari istilah ini kan salah satu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini tuh lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada kelas atas. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah hukum di Indonesia itu bisa dikatakan adil? Dan juga hukum di Indonesia itu kan harus dipatuhi dan segala aturan-aturannya. Sedangkan masyarakat di Indonesia peraturan hukum di Indonesia aja dibuat seperti ini gitu loh. Bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa mematuhinya kalau kalimat yang tadi itu timbang sebelah itu yang hukum di Indonesia itu bisa dikatakan sekarang tuh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Iya, itu untuk yang pertanyaan kedua buat Mbak Adisti yang membahas mengenai ketahanan nasional. Pertanyaan saya di sini, bagaimana kesadaran mahasiswa untuk melakukan dalam hal bela negara dan bentuk nyata yang sudah dilakukan mahasiswa pada saat ini dalam bela negara, ketahanan nasional itu. Terima kasih.
pertama tentang bisakah hukum di Indonesia itu kemudian kembali lagi dalam kondisi yang semestinya. Ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana upaya mahasiswa dalam mengisi perjuangan dalam menguatkan ketahanan nasional, gitu ya? Oke, Iya, sip. Pak. Ya, terima kasih. Yuk, jawab. Jawab dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dini. Memang di Indonesia ini hukumnya masih belum adil ya. Tapi sudah tercermin dalam Pancasila yang sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kan harus memang keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak membeda-bedakan kasta. Tapi bagaimana ya? Memang sulit untuk menjadikan hukum di Indonesia ini adil. Namun ada kesadaran dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita mensikapi keadilan itu. Lanjutkan. Untuk tadi pertanyaannya Mbak Gini, ya, tentang bagaimana peran mahasiswa terhadap ketahanan nasional. Yang pertama, yaitu mahasiswa bisa memperkuat rasa cinta terhadap tanah air dan juga bangsa. Lalu tidak menyebarkan hoax kepada teman-temannya, jadi tidak mengadu domba satu dengan yang lainnya. Lalu bersifat sebagai mahasiswa itu harus bersikap selektif dalam di era globalisasi ini. Jadi tidak semua di era globalisasi ini digunakan. Jadi kita harus bersikap selektif. Lalu menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Yang terakhir adalah kita bisa saling menghormati dengan yang lainnya. Jadi agar tidak terjadi perpecahan di dalam sebuah negara. Itu. Jadi kalau terjadi perpecahan dalam negara tersebut kan bisa memperburuk ketahanan nasional dari sebuah negara. Itu. Terima kasih. Oke, jawaban Ya, bagus. Nanti Pak Ferry tambahin. Ada yang boleh lagi menanggapi? Ini sudah cukup atau bagaimana? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, Pak Ferry akhiri sampai di sini. Kita akan bertemu minggu depan, insya Allah tatap muka teman-teman ya. Di waktu yang sama. Kurang lebihnya Pak Ferry mohon maaf. Kita akhiri. Selamat melanjutkan ke jam selanjutnya. Pak Ferry akan pindah kelas. Saya Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa langsung di save ya teman-teman ya. Ini masih record.